Inna ad-dina 'indallahil Islam. Itu bacanya gimana kan, dia auzubillahi minasyaitonir. Oh gitu. Kayaknya sih kayaknya gimana sih? Jadi sebenarnya saya udah tahu Islam tuh dari kecil, dari pembantu mama saya itu kan kalau sholat dia suka baca Quran tuh. Saya samperin dia itu lagi baca apa. Dan dia bacanya gimana gitu kan. Sama dia dicontohin gitu. Oh gitu. Cuma saya juga nggak merasa Islam itu sesuatu ajaran yang buruk gitu loh. Jadi memang bagus, cuman karena waktu itu saya mungkin dia belum dapat hidayah aja kali ya. Jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya. Karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin jalannya harus begitu dulu. Kalau nama asli sih sesuai akte lahir dan KTP itu Frida aja, nggak pakai apa-apa, Frida aja. Nah terus begitu saya memutuskan masuk Islam, yang memualafkan saya itu kan Pak Kiai Haji Ustadz Endai itu di Baros di Serang waktu itu. Jadi beliau memberikan saya nama Muslim lah gitu ya. Katanya kamu saya kasih nama Siti Farida Mutmainah gitu, karena dia yang memilihkan nama itu. Saya juga maksudnya itu artinya apa tuh Pak gitu kan, Siti Farida Mutmainah artinya itu wanita yang mandiri, katanya mau begitu gitu kan. Kalau saya asalnya Jakarta, saya lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta, pokoknya semua di Jakarta lah gitu. Kalau saya dulu waktu masih sekolah kan saya disekolahkannya di sekolah mayoritas itu agama Buddha. Jadi saya di sekolahan itu ya otomatis ikut Buddha gitu kan, Buddha. Pokoknya ya ada pelajaran agama Buddha saya ikut, terus ke wihara kayak gitu kan. Jadi ya dari STK, SD, SMP itu di satu sekolahan itu, ya di sekolahan Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Jadi agamanya Buddha gitu. Jadi nah begitu saya udah lulus SMA lah ya. Belum lulus sih, saya kenal sama teman saya itu, teman sebangku, dia ngajakin saya gitu katanya, mau belajar Alkitab nggak gitu, karena saya merasa di Buddha ini saya nggak masuk logika gitu ya, saya harus berdoa gitu kan, nyembah patung gitu kan, patung-patung kan namanya kalau di wihara gitu ya. Jadi kayaknya saya kok merasa kayak nggak masuk akal banget sih saya nyembah-nyembah kayak gini gitu. Jadi begitu ada yang ngajakin mau belajar Alkitab nggak bayar kok gitu kan. Ada tuh orangnya datang ke rumah, nah saya ikut tuh, orang tua saya nggak tahu, saya main ke rumah dia gitu, saya belajar Alkitab. Nah ternyata setelah saya belajar saya baru tahu itu namanya saksi Yehova gitu. Jadi di saksi Yehova ini saya merasa menurut saya lebih masuk di akal gitu dibandingin Buddha ya, maksudnya dibandingin yang Buddha gitu lebih masuk akal, karena kan di situ kan ada mengenai Allah gitu kan, dikasih tahu kita, diajarkan mengenai Allah yang menciptakan alam semesta ini namanya Allah. Terus ada Yesus, tapi dia nggak bilang Yesus itu Tuhan, nggak. Kalau saksi Yehova dia bilang Yesus itu nabi gitu, rasul. Cuman dia saksi Yehova ini dia nggak mengajarkan Nabi Muhammad gitu. Jadi nabi terakhir itu ya Yesus gitu. Nah setelah saya mulai kerja, udah lulus kuliah gitu. Nah saya tuh banyak kerja di lingkungan itu tuh ada orang-orang Muslim lah gitu. Jadi saya mulai di situ saya memperhatikan orang-orang Muslim ini kok kayaknya ada satu teman kantor saya gitu ya, laki-laki gitu, dia kayaknya taat banget gitu loh ibadahnya kan. Tiap mau sholat, saya permisi dulu ya mau sholat, kok kayaknya rajin banget ini orang sholat gitu ya. Terus saya liatin orangnya baik gitu kan, maksudnya walaupun di lingkungan itu mayoritas non muslim, tapi dia memperlakukan non muslim itu orangnya baik gitu, maksudnya baik gitu. Jadi saya gimana sih, maksudnya nggak membeda-bedakan lah gitu. Jadi makanya saya tuh merasa kayaknya ini ajaran Islam nih bagus gitu kan, memberikan akhlaknya tuh bagus itu ya kan. Orang teman saya ini kan kayaknya nggak membeda-bedakan agama, terus memperlakukan semua orang tuh baik walaupun beda agama gitu. Dan sebenarnya saya kalau untuk ajaran Islam itu saya dari kecil saya udah tahu sih kan. Dulu kan mama saya juga kan kalau punya pembantu gitu ya, pagi-pagi suka baca Quran, sholat, saya suka nyamperin dia, lihat
baca apa sih gitu kan, dia lagi baca Quran gitu kan, bilang itu bacanya gimana kan, dia auzubillahi minasyaitonir. Oh gitu, kayaknya sih kayaknya gimana sih, jadi sebenarnya saya udah tahu Islam tuh dari kecil, dari pembantu mama saya itu kan kalau sholat dia suka baca Quran tuh, saya samperin dia itu lagi baca apa, dan dia bacanya gimana gitu kan, sama dia dicontohin gitu. Oh gitu, cuma saya juga nggak merasa Islam itu sesuatu ajaran yang buruk gitu loh. Jadi memang bagus, cuman karena waktu itu saya mungkin dia belum dapat hidayah aja kali ya. Jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya. Karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan. Untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Dan ya begitu aja sih ajaran, karena dia nggak mempercayai Nabi Muhammad gitu. Sesatnya ya di situ gitu. Hijrah menjadi Muslim waktu itu saya kan teman-teman saya juga sebenarnya sih banyak ya, waktu saya kerja itu ada tuh yang Muslim gitu. Cuman mereka nggak pernah sih, ayo masuk Islam yuk gitu, nggak pernah gitu. Cuman saya memperhatikan mereka gitu ya, pola hidup ke mereka gitu pada saat mereka beribadah. Kayaknya taat sih gitu loh. Maksudnya kalau Kristen kan beribadah seminggu sekali gitu ya. Kalau kayak saya kayak Kristen lah gitu. Kalau ini kayaknya rajin gitu, bisa sehari 5 kali gitu kan, patuh gitu. Maksudnya ini saya menarik gitu. Jadi saya berpikir ada suatu ajaran agama yang bisa membuat pengikutnya ini taat gitu loh. Berarti ajaran agama ini nih benar-benar mengajarkan sesuatu yang bagus gitu loh buat pengikutnya. Kenapa pengikutnya kok pada taat semua, disuruh sholat, sedangkan kita aja yang Kristen aja seminggu sekali aja malas gitu kan. Kayaknya saya kadang-kadang juga kalau di kebaktian itu kayaknya gue ngapain gitu, kayaknya jenuh gitu. Tapi kan kalau umat Muslim kayaknya saya memperhatikan mau gitu ya sholat gitu 5 kali gitu kan, jadi kayak taat gitu. Nah teman-teman saya dari pergaulan itu gitu, jadi yang memutuskan saya kayaknya ini Islam ini tuh bagus gitu ajarannya gitu. Cuman waktu itu memang saya belum menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi di situ saya sebenarnya udah ada rasa tertarikan sih untuk mempelajari Islam, cuman belum menemukan menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk masuk Islam gitu. Jadi ya ketika saya bisa menemukan seseorang itu ya ketika saya akhirnya bertemu dengan calon suami saya gitu. Jadi dia bisa dia kebetulan kan Muslim. Jadi pada saat saya ngomong begitu, dia akhirnya mau gitu loh membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi kan saya tiap ada pertanyaan saya tanya ke dia gitu kan, dijawab gini-gini, kalau Islam tuh begini-begini gitu kan. Gitu. Jadi saya kalau pada saat saya udah ada yang membimbing, jadi saya kan bisa baru ada keputusan kan, oh ya saya mau mempelajari Islam nih, saya mau masuk Islam gitu. Jadi kan saya baru di situ calon suami saya juga sering tuh ngasih video kayak Dr. Zakir Naik kayak gitu-gitu kan di YouTube, saya mempelajari gitu kan. Saya banyak nanya-nanya juga gitu sama dia. Jadi oh ini Dr. Zakir Naik ini bagus juga ya, tanya jawab. Jadi dari situ tuh saya kayak seolah-olah ini memang Islam ini agama yang benar gitu, karena saya sering lihat video Dr. Zakir Naik juga di YouTube gitu kan. Jadi Dr. Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan, ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ merasa yakin, oh ya Dr. Zakir Naik kan dia sudah menyelidiki semua kitab suci ya kan, sudah membandingkan ya kan, studi perbandingan. Ya dia nggak mungkin salah lah, maksud karena dia sudah menyelidiki semua kitab-kitab suci gitu kan. Ternyata memang di apa yang di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu, dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu ya cuma satu, ya Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu seolah-olah banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi, semuanya itu sejalan gitu. Jadi nggak ada yang saling bertentangan gitu. Dari situ saya berpikir, oh iya berarti memang harus ada satu agama yang benar. Kan nggak mungkin dong. Dari semua agama ini kata orang kan semua agama tuh benar gitu kan nggak mungkin. Harus ada satu yang benar gitu loh.
Dan saya merasa ini Islam ini gitu memang dari agama dari Musa, dari Ibrahim ya kan, dari zaman Nabi Adam ini cuma Islam gitu kan. Dan Nabi Isa juga sebenarnya Muslim gitu loh, tidak mengajarkan kekristenan gitu. Jadi saya dari situ merasa yakin, oh ya ternyata ini dari Dr. Zakir Naik ini saya seperti mendapatkan hidayah gitu loh. Dan melihat video-video itu kan merasa lebih yakin lagi, oh, ternyata memang Islam ini gitu loh yang memang yang seharusnya dari awal tuh saya pelajari ya Islam gitu, yang harus saya masukin. Andaikan saya bertemu dengan Islam sebelum saya mempelajari jadi saksi Yehova, ya mungkin saya akan masuk Islam. Cuman karena nggak ada yang ngebimbingnya kan, saya jadi ibarat kata nggak ada yang menuntun lah gitu. Jadi kebetulan teman saya ini yang ngajak saksi Yehova, yang ngajak saya dulu gitu kan. Coba kalau ada seorang muslim misalkan yang ngajak saya mempelajari Quran, ya mungkin saya masuk Islam gitu kan. Jadi seolah-olah jadi hidayahnya itu baru sekarang gitu, setelah saya mempelajari saksi Yehova dulu, akhirnya baru saya ketemu, oh ini ternyata agama yang benar tuh Islam gitu. Jadi kan setiap orang itu kan kalau saya berpikirnya gini loh, kan nggak ada agama lain tuh yang bisa memberikan saya tuh untuk masa depan saya gitu loh. Jadi seolah-olah apalagi kalau agama saya yang dulu gitu kan, nggak dikasih tahu bahwa nanti kita mati tuh akan ada siksa kubur lah, itu nggak ada gitu loh. Jadi ya kita kan mau berbuat dosa jadi nggak ada rasa takut gitu kan, los aja berbuat dosa. Tapi kalau orang muslim kan mikir, wah ntar gua kalau berbuat dosa gue di alam kubur gue gimana gitu kan, disiksa. Jadi ada perlindungan juga sebenarnya untuk supaya kita jangan melakukan dosa gitu loh. Jadi agama Islam ini paling bagus. Jadi kayak sebenarnya sholat itu juga perlindungan buat kita gitu. Jadi supaya kita tuh nggak jatuh ke dalam dosa, kita selalu diingatkan mendekatkan diri sama Allah. Jadi tadinya kita berbuat dosa kan, jadi ada kayak kita mah perisainya gitu loh, buat menangkis serangan dari setan gitu, supaya kita ingat selalu kan, oh ya kita sholat, ingat tadinya mau berbuat zolim, nggak jadi dah karena kita sholat gitu kan, ingat sama Allah kan, takut nanti gue di neraka gimana kalau gue masuk neraka gitu kan, kalau dikubur gue gimana, ntar gue disiksa. Kalau saya mikirnya ke situ. Jadi saya lebih yakin karena memang Islam ini bisa memberikan saya tuh kehidupan di masa depan gitu, setelah saya nanti mati saya kemana gitu. Dalam agama yang dulu kan nggak ada gitu. Jadi makanya kan kalau menurut saya agama yang dulu itu kayaknya, makanya mereka itu kayak bebas mau berbuat dosa gitu loh, atau akhirnya masuk surga juga gitu. Jadi gimana kita kayak mau naik kelas, dia tuh nggak lewat ujian, pokoknya lu udah pasti naik kelas lah gitu. Islam kan harus melewati tes ujian dulu kan, kayak kita sekolah aja pasti ada tesnya dong, ujian kan, baru naik kelas. Kalau agama lain enggak, pokoknya lu udah pasti naik kelas lah, nggak usah ujian, pasti masuk surga lah, kan nggak masuk di logika gitu kan. Kan kalau kita mau mendapatkan sesuatu gitu kan, yang hadiah lah dari Allah, kita kan memang harus berjuang dulu. Allah kan mau melihat sampai di mana nih hambaku ini taat enggak gitu kan, imannya kuat enggak. Jadi hidup di dunia ini seperti kayak lagi penyaringan gitu loh, penyeleksian gitu. Kita ini lagi diseleksi nih sama Allah nih, mana nih yang pantas masuk ke dalam surga, orang-orang yang pilihan gitu, yang imannya tuh memang udah teruji. Di dunia ini tempat untuk pengujian sebenarnya. Kita dikasih harta banyak ya diuji, kita dikasih kurang harta juga diuji gitu loh. Semua diuji, jadi tergantung kitanya sendiri sebenarnya, kita mau kuat atau enggak ya. Semua sebenarnya kita bisa kuat gitu. Jadi jangan bilang, oh saya mah nggak kuat iman saya itu. Kalau saya berpatokan gini, dulu aja Nabi Ayub aja kan kuat, ya kan? Dia kan ada orang bilang, ya dia mah nabi lah, kan beda. Ya sama, dia manusia, kita manusia. Dia kuat imannya, harusnya kita juga kuat. Dia diuji kasih penyakit, kasih miskin, sampai anaknya mati, tetap kan setia gitu loh. Karena saya mencontohnya seperti itu, maksudnya supaya saya lebih yakin kalau memang Islam ini memang agama yang benar, karena kasih saya tuh masa depan gitu loh. Kalau agama lain nggak ada yang seperti itu, dan memang kan hanya ada satu agama, nggak mungkin ada banyak agama. Seperti banyak jalan menuju Roma, itu tuh nggak bener gitu. Cuma ada satu jalan menuju surga, bukan ada banyak jalan menuju surga gitu.